Maka seorang ulama itu doa menaikkan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setiap doa mesti mendengar suara, doa kamu tidak diterima. Doa lagi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dengar suara, doa kamu tidak diterima. Akhirnya beliau pergi ke Mekah, haji, depan Ka'bah, beliau doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Doa lama, ada suara, doa kamu tidak diterima. Sampai santri-santrinya yang di sekitarnya itu mendengar itu. Sampai bosan lama-lama santrinya itu. Kemudian dia mengatakan, Syekh, setiap engkau doa, setiap tuan doa, mesti saya dengar suara, doa kamu tidak diterima. Kenapa tuan ini kok terus saja doa? Maka kiai tadi bilang, kamu tahu sudah berapa lama saya mendengar suara begini? Enggak tahu. Sudah 40 tahun saya mendengar suara ini. Setiap saya doa mesti ada suara begini ini. Doa kamu tidak diterima, mesti begitu. Lah kok terus doa saja? Iya. Kalau saya ditolak oleh Allah sejuta kali, juga akan saya balik lagi doa lagi sejuta kali. Karena siapa yang bisa menolong saya selain Allah? Kalau saya ditolak, ya balik lagi doa lagi. Ditolak lagi, ya doa lagi. Ditolak lagi, ya doa lagi. Karena saya mau cari siapa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang bisa menolong selain Allah. Setelah kiai tadi targhib demikian kepada santrinya, tiba-tiba ada suara, sekarang doa kamu telah diterima. Masya Allah. Ya. Jadi memulaikan Allah SWT, tawasul terus pada Allah SWT, doa terus kepada Allah. Ini cerita ini semua kan didukung oleh satu hadis sebetulnya itu. Mazalal abdu yaqulu ya Allah, ya Allah, ya Allah hatta yujibahu, kata Nabi. Tidak henti-hentinya seorang hamba itu mengucapkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, akhirnya diterima juga. Tidak cukup sekali semulaikan. Mazala terus, la yazalu terus, tidak henti-henti. Doa lagi, doa lagi, doa lagi, akhirnya diterima juga oleh Allah. Itu memulaikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah usaha kita, memulaikan hakikatnya usaha kita ini di sini ini. Usaha kita ini bukan usaha banyak-banyakan orang, itu bukan memulaikan. Usaha kita ini usaha bagaimana kita bisa hubungan yang benar kepada Allah. Nanti kalau satu ini sudah dapat, yang lain semua dapat. Barang siapa mendapatkan Allah, berarti mendapatkan segalanya. Karena Allah lah penguasa segalanya. Allah lah penentu segalanya. Barang siapa sudah punya hubungan yang benar kepada Allah, barang siapa telah mendapatkan Allah, berarti mendapatkan segalanya. Barang siapa yang kehilangan Allah, berarti dia kehilangan segalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala, inilah bekal kerja agama. Kemarin Syekh Abdul Wahab targhib di Jakarta itu, makan malam itu sampai mulai habis isya sampai jam 11 sambil makan. Ini satu ini aja targetnya. Tawajuh pada Allah. Tawajuh pada Allah, itu aja targetnya itu. Makan lagi, tawajuh pada Allah. Karena tidak bisa buat apa-apa kita ini tanpa pertolongan Allah. Mohon kepada Allah, doa kepada Allah siang dan malam seperti itu. Namulaikan Allah Ta'ala. Kemudian setelah kita ini tawajuh kepada Allah, langkah yang kedua, bagaimana menyibukkan diri kita di dalam mengamalkan perintah-perintah Allah. Namulaikan Allah SWT, sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Nabi dalam hadis qudsi, tidak ada cara untuk mendekatkan diri kepada Allah melebihi mengamalkan amalan-amalan fardu. Ma taqarraba ilayya 'abdi bimisli ma aftaradtuhu alaih. Tidak ada cara untuk mendekat kepada aku, kata Allah, melebihi orang itu mengamalkan amalan-amalan yang fardu.
Sholat yang fardu dijaga betul-betul, puasa yang fardu, haji juga dijaga. Kalau sudah mampu haji mesti haji. Ini fardu, ini haji bagi yang mampu. Beli rumah 50 juta mampu, tapi kalau haji tidak mampu. Beli mobil 100 juta mampu, tapi kalau haji tidak mampu. Ini bukan tidak mampu, tidak mau namanya. Jadi sudah malaikat Allah Ta'ala, maka amalan-amalan fardu dijaga betul-betul. Termasuk amalan fardu, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, adalah dakwah. Dakwah ini kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya jilid 1 itu fardu ain, kata beliau. Fardu ain. Beliau mengatakan hari ini manusia dalam kelalaian. Kata Imam Ghazali ini. Beliau ini hidup tahun 500 ya, Hijrah. Ya. Zaman masih sangat baik, masih di mana-mana wali-wali zaman itu. Tapi Imam Ghazali mengatakan zaman ini zaman kebanyakan manusia sudah lalai kepada Allah. Ya. Maka zaman ini kalau kita tidak datang ke rumah-rumah menemui setiap orang, bagaimana mereka akan ingat kepada Allah? Maka hari ini fardu ain orang untuk bergerak menemui setiap orang, mengingatkan mereka kepada Allah. Itu namanya Allah SWT. Ini kata Imam Ghazali. Jadi yang punya pemahaman dakwah itu sangat-sangat penting itu, jangan dikira hanya Sa'iliyah saja semulaikan. Sejak zaman Nabi itu dakwah itu penting mulaikan. Tetapi alangkah sedikitnya manusia yang memperhatikan perkara ini. Namulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada cara untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi mengerjakan amal-amal fardu. Wa ma zalal 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtisu biha wa la in sa'alani la'u'tiyannah wa la in ista'adzani la'u'idhannah. Dan tidak henti-hentinya seorang hamba itu mengamalkan amal-amal sunnah. Tidak henti-hentinya, bukan sekali dua kali, terus menerus amal-amal sunnah dikerjakan. Sholat sunnah dikerjakan, sedekah sunnah dikerjakan, semua sunnah-sunnah Nabi diusahakan dikerjakan terus menerus. Kalau sudah terus menerus, majalah itu terus menerus, bukan hanya sekali saja. Zaman dulu keluar 3 hari, adab tidur, adab makan. Sekarang sudah jadi orang lama, sudah tidak perlu adab tidur lagi, tidak perlu adab makan lagi. Ini namanya sudah pensiun dalam mengamalkan sunnah-sunnah. Jadi sudah mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, majalah tidak henti-hentinya seorang hamba itu mengamalkan amal-amal sunnah. Hatta uhibbahu, akhirnya dicintai oleh Allah. Jadi kecintaan Allah itu datang bila kita ini mengamalkan sunnah-sunnah Nabi itu terus menerus, terus menerus. Namulaikan Allah Ta'ala, kalau sudah dicintai oleh Allah bagaimana? Maka Allah akan memberkati matanya, memberkati mulutnya, memberkati telinganya, memberkati tangannya, memberkati kehidupannya orang tadi. Seperti para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala ini tangannya cuma 2 juga semulaikan. Tapi bagaimana tangan 2 ini telah diberkati oleh Allah, sehingga dengan 2 tangan ini saja beliau ini bisa ngatur rakyatnya yang berjuta-juta dari ujung ke ujung dunia. Ini namanya barokah dalam pengaturannya. Tangannya sudah diberkati oleh Allah. Beliau berteriak di Madinah, pasukannya yang ribuan kilometer bisa mendengar. Nah kita ini malaikat Allah Ta'ala, kenapa kita ini jadi begini ini malaikat? Ngatur mahalah 1 aja nggak becus. Kenapa malaikat? Nah ini namanya ini
kurang barokah namanya, ini barokah ini yang kurang. Ya. Kenapa? Karena amal-amal sunnah ini tidak kita jaga dengan sungguh-sungguh. Kalau amal-amal sunnah ini kita jaga dengan sungguh-sungguh, sunnah zahir batin, makan sunnah, tidur sunnah, yang lebih berat lagi akhlak sunnah. Ya. Akhlak sunnah itu bagaimana? Memaafkan orang, maksud akhlak sunnah. Nabi itu sifatnya senantiasa memaafkan. Orang tambah berbuat jahil kepada beliau, maka beliau tambah berbuat kelembutan kepada orang tadi. Ini disebutkan dalam kitab Taurat, Nabi akhir zaman, orang tambah jahil kepada dia, tapi dia tambah lembut kepada orang tadi. Ini akhlak sunnah. Akhlak sunnah memaafkan. Kalau kita ini teman kita berbuat salah, terus diingat-ingat saja terusnya. Masya Allah. Tapi kalau dia ini berbuat baik, tidak pernah kita ingat. Ya. Ini namanya bukan akhlak sunnah, bukan akhlak sunnah. Ya. Sunnah itu kita ini harus senantiasa melihat kebaikan orang, jangan melihat keburukannya. Ini akhir zaman kan? Ya. Ini akhir zaman. Jangan kita menuntut teman kita ini berlebih-lebihan. Tapi kita ini melihat kebaikannya, sudah. Maka dengan cara itu kita akan jadi kasih sayang, satu hati, satu sama lain. Dan ini sebesar-besarnya asbab datangnya pertolongan Allah. Umat ini kan, kalau sudah tidak satu hati, ya, dipimpin oleh cucu Nabi Sayyidina Husain. Cucu Nabi ini kan, yang dikatakan Nabi pimpinan pemuda yang akan masuk surga. Tapi umat pada waktu itu dalam keadaan nggak rukun, nggak bisa. Ya. Padahal yang mimpin walinya wali ini sudah. Ya. Cucunya Nabi lagi, sealim-alimnya manusia. Ya. Tapi nggak jalan. Seperti mobil sudah bobrok, walaupun supirnya dari Jepang pun kan, ya, dikirim langsung. Ya. Nah ini memang mobil bobrok. Supir dari Jepang apa dari Jawa sama aja, nggak bisa jalan. Tapi kalau mobil itu masih bagus, kan, alah supir dari Temboro aja cukup. Nah, bisa jalan dengan baik. Jadi kita ini jangan suka menyalah-nyalahkan orang itu loh, maksudnya kan. Ini gara-gara inilah ini kerja tidak jalan. Gara-gara dialah kerja tidak jalan. Saya risau mengenai keadaan dia ini. Kok kamu tidak risau mengenai keadaan diri kamu sendiri? Nah, ini yang repot ini. Baginda Nabi mengatakan, barang siapa mengatakan manusia sudah rusak, maka dia inilah yang paling rusak. Man qala halakan nas fahuwa ahlakuhum au ahlakahum. Ini hadis ini maknanya dua kata para ulama. Barang siapa mengatakan manusia sudah rusak, ini dia yang paling rusak, atau justru dia inilah yang merusakkan mereka. Ahlakahum maknanya merusakkan mereka. Jadi sebagai dai itu lihat kebaikan-kebaikan orang. Masya Allah. Orang ini ada kebaikan, orang ini ada kebaikan, orang ini ada kebaikan. Akhirnya senang melihat orang itu senang. Ya, kan? Syukur punya teman satu, walaupun bagaimana keadaannya itu syukur, senang. Akhirnya oleh Allah ditambah lagi 2, ditambah lagi 3, akhirnya banyak temannya. Tapi ini punya teman 1-2 nggak disyukuri, malah dimarahi aja terus. Ya. Lama-lama nggak punya teman. Ya. Lama-lama nggak punya teman, mereka. Jadi mereka lihatlah kebaikannya, mereka. Teman ini walaupun ditakil nggak mau, mereka. Itu asalkan dia masih Islam, masih menguntungkan kita. Mereka. Kita bertemu dengan dia, assalamualaikum, kita dapat pahala. Kita salaman dengan dia, dosa-dosa kita berguguran. Coba mereka.
Apalagi dia itu mau diajak keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Lebih lagi ini malaikatnya. Jadi dimulaikan Allah SWT. Ini akhlak Rasulullah SAW. Senantiasa memaafkan. Ini sunnah di dalam akhlak. Senantiasa melihat kebaikan-kebaikan. Memulaikan Allah SWT. Maka akhirnya di mana-mana bicara kebaikan. Kalau sudah di mana-mana bicara kebaikan, akhirnya kebaikan itu di mana-mana tersebar.